Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Hapsari dari Prodi Perjalanan Wisata 2A. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai Gua Leang-Leang. Mengungkap jejak peradaban manusia purba di Sulawesi Selatan. Di sudut tersembunyi Nusantara, di antara formasi batuan kars yang menjulang di Sulawesi Selatan, terdapat warisan luar biasa dari nenek moyang. Gua-gua purba di Maros Pangkep bukan sekedar lubang di bebatuan, melainkan lembaran sejarah yang mencatat bagaimana manusia purba hidup, berinteraksi, dan mengekspresikan diri mereka melalui seni. Lukisan-lukisan gua yang ditemukan di kawasan ini termasuk yang berusia 45.500 tahun di Gua Leang Tedone. Bukan hanya sekedar gambar, tetapi juga kunci untuk memahami dunia manusia prasejarah. Sejak pertama kali ditemukan, lukisan-lukisan ini telah mengundang banyak pertanyaan. Apa makna sebenarnya di balik gambar-gambar ini? Apakah ini hanya rekaman perburuan atau ada dimensi spiritual yang lebih dalam? Bagaimana manusia purba di Sulawesi dapat mengembangkan seni dengan tingkat yang seperti itu? Nah, dalam pemahaman sepenuhnya warisan ini kita harus menelusuri berbagai aspek dari kehidupan, kepercayaan, dan budaya manusia purba. Adapun pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan saat di Gua Leang-Leang, yaitu mengapa manusia purba melukis di gua? Nah, lukisan gua bukan hanya sekedar dekorasi atau hiburan. Sebaliknya, seni ini kemungkinan besar memiliki fungsi sosial, kepercayaan, dan pendidikan dalam komunitas manusia purba. Jika kita melihat berbagai budaya prasejarah di seluruh dunia, seni gua seringkali memiliki makna spiritual dan simbolis. Dalam beberapa tradisi masyarakat adat di berbagai belahan dunia, melukis hewan di dinding gua diyakini dapat memberikan keuntungan dalam berburu atau bahkan sebagai bentuk komunikasi dengan roh-roh leluhur. Di Gua Leang Tedone, para arkeolog menemukan lukisan babi liar yang dilengkapi dengan 2 cap tangan manusia. Ini mengisyaratkan kemungkinan adanya ritual atau perayaan terkait perburuan atau hubungan antara manusia dan lingkungan mereka. Kehadiran cap tangan juga menarik untuk ditafsirkan lebih lanjut. Jejak cap tangan itu sebagai identitas atau ritual. Nah, cap tangan adalah salah satu bentuk seni gua yang paling sering ditemukan di berbagai situs prasejarah, mulai dari Indonesia hingga Eropa dan Amerika Selatan. Teknik pembuatannya cukup sederhana. Manusia purba meletakkan tangan mereka di dinding gua dan kemudian menyemburkan pewarna ke atasnya. Namun, maknanya bisa sangat banyak. Beberapa peneliti berpendapat bahwa cap tangan ini merupakan tanda identitas individu atau kelompok, seperti sidik jari ditinggalkan untuk dikenang oleh generasi berikutnya. Teori lain berpendapat bahwa cap tangan mungkin berfungsi sebagai simbol perlindungan atau ritual tolak bala. Menariknya, dalam budaya Bugis Makassar, hingga saat ini masih ditemukan praktik yang serupa. Ketika seseorang pindah ke rumah baru, mereka menempelkan tangan pada dinding sambil mengibaskan daun sirih sebagai bentuk perlindungan dan doa. Nah, yang ini menunjukkan bagaimana kepercayaan dan tradisi dari ribuan tahun lalu masih hidup dalam budaya kita hingga kini. Gua sebagai pusat kehidupan, rumah, tempat ibadah, dan area sosial. Bagaimana manusia purba bertahan hidup di gua?
Situs-situs gua di Sulawesi Selatan tidak hanya menyimpan lukisan, tetapi juga bukti nyata bahwa manusia purba pernah menjadikannya sebagai tempat tinggal. Gua-gua seperti Leampetakere dan Leampetae menunjukkan bahwa manusia purba memilih tempat yang strategis, terlindung dari cuaca ekstrim, memiliki ventilasi yang alami, dan dekat dengan sumber air serta makanan. Di dalam gua-gua tersebut, para arkeolog menemukan alat batu, sisa makanan, dan tulang hewan yang menandakan bahwa manusia purba berburu dan mengolah makanan di tempat tersebut. Bahkan, ditemukan pula kerang dan sisa hewan laut yang menunjukkan bahwa gua-gua ini mungkin pernah berada dekat dengan laut atau bahwa manusia purba memiliki jaringan perburuan dan pengumpulan makanan yang luas. Gua sebagai tempat spiritual dan pusat ritual. Selain sebagai tempat tinggal, beberapa gua memiliki indikasi bahwa mereka mungkin digunakan untuk keperluan ritual atau keagamaan. Gua Leampetae dan Leampetakere, misalnya, memiliki lukisan babi rusa yang melompat dengan panah tertancap di tubuhnya. Ini bisa menunjukkan bahwa manusia purba melakukan ritual berburu, di mana mereka percaya bahwa menggambar hewan buruan sebelum berburu bisa meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan, tetapi juga ditemukan di berbagai budaya pemburu sampai pengumpul lain di dunia. Suku asli yang ada di Australia dan Amerika Selatan, misalnya, memiliki kepercayaan bahwa menggambar hewan yang akan diburu dapat membawa keberuntungan. Bisa jadi, manusia purba di Sulawesi memiliki keyakinan yang sama, di mana lukisan gua bukan hanya bentuk ekspresi seni, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Adapun salah satu aspek paling menarik dari temuan ini adalah bagaimana nilai-nilai dan praktek budaya dari masa lalu masih bisa kita temukan dalam kehidupan masyarakat modern. Itu cap tangan sebagai simbol perlindungan masih ditemukan dalam budaya Bugis Makassar. Adapun konsep rumah yang memiliki ruang-ruang berbeda untuk fungsi tertentu sudah ada sejak zaman prasejarah, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Kepercayaan terhadap keberuntungan dalam berburu melalui ritual dan simbolisme masih dapat ditemukan di beberapa suku pedalaman. Hal ini menunjukkan bahwa ada benang merah yang menghubungkan kehidupan manusia purba dengan budaya kita saat ini. Penemuan ini memiliki dampak besar dalam berbagai bidang, antara lain yaitu satu, mengubah. Lukisan di Sulawesi lebih tua daripada lukisan gua di Eropa, yang sebelumnya dianggap sebagai seni gua tertua, membuktikan bahwa manusia telah memiliki kemampuan artistik jauh lebih awal dari yang diperkirakan. 2. Membantu memahami evolusi budaya dan kepercayaan. Seni gua bukan hanya sekedar hiasan, tetapi mencerminkan cara manusia prasejarah berpikir, berkomunikasi, dan memahami dunia mereka. Ketiga, melestarikan warisan budaya. Situs-situs gua ini menghadapi ancaman dari modernisasi dan perubahan lingkungan. Kesadaran akan pentingnya pelestarian bisa membantu melindungi warisan ini untuk generasi mendatang. Nah, dengan memahami masa lalu, kita tidak hanya belajar tentang nenek moyang kita, tetapi juga lebih memahami siapa kita hari ini. Sejarah bukan sekedar cerita, tetapi peristiwa yang telah berlalu. Cerminan perjalanan kita sebagai manusia. Dan mungkin di suatu tempat lain yang belum ditemukan, masih ada lebih banyak lukisan gua yang menunggu untuk mengungkap kisah yang belum pernah diceritakan. Sekian dari saya, terima kasih.